Travelers, balik lagi di channel Budi Eko. Di video kali ini kita akan mendaki Gunung Lawu dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut melalui jalur Cemoro Kandang. Seperti apa keindahannya? Yuk ikut terus. Gunung Lawu merupakan salah satu gunung favorit pendaki gunung di Pulau Jawa. Untuk bisa mencapai puncak Gunung Lawu, pendaki bisa melewati beberapa jalur pendakian yang ada. Salah satunya adalah jalur pendakian Cemoro Kandang. Untuk tiket masuk, pendaki dikenakan biaya sebesar Rp20.000 per orang. Di basecamp Cemoro Kandang, terdapat banyak fasilitas. Mulai dari musola dengan kapasitas yang cukup luas. Dapur umum dengan peralatan yang cukup lengkap. Toilet bersih dengan air sejuk khas daerah pegunungan. Dan juga base camp yang bisa digunakan pendaki untuk istirahat atau menginap. Tepat di depan posko pendaftaran terdapat peta jalur pendakian dan peraturan pendakian. Gunung Lawu merupakan salah satu gunung tertinggi di Jawa yang memiliki ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut. Lokasi Gunung Lawu terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lebih tepatnya, Gunung Lawu berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, serta Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Gunung Lawu memiliki 5 jalur resmi yang dapat dilewati oleh para sobat pendaki. Setiap jalur yang ada, memiliki pesona dan rintangannya tersendiri. Selain itu, pemandangan yang akan menyambut para pendaki pun akan berbeda di setiap jalur meski sama-sama indah. Untuk diketahui, 5 jalur resmi pendakian Gunung Lawu terdiri dari Cemoro Kandang, Candi Ceto, Cemoro Sewu, Singolangu, dan Tambak. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, yakni Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan yang paling tinggi adalah Hargo Dumilah. 3 puncak ini seringkali dianggap sebagai salah satu tempat paling sakral di tanah Jawa. Gunung setinggi 3.265 meter di atas permukaan laut itu berstatus pasif. Tidak ada aktivitas vulkanik yang mencolok sehingga kawasan di sekitar gunung sangat nyaman dijadikan tujuan wisata atau petualangan alam. Diperkirakan terakhir kali Gunung Lawu meletus di akhir abad 18 atau sekitar tahun 1835. Meski demikian di puncak Lawu masih terlihat aktivitas vulkanik yang terlihat dari munculnya uap air dan gas belerang.
Kesakralan Gunung Lawu tak bisa dilepaskan dari legenda Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit yang terakhir. Di sekitar Gunung Lawu terdapat Candi Sukuh dan Candi Ceto yang menunjukkan ikatan erat dengan kerajaan Majapahit. Gunung Lawu sama seperti gunung-gunung lain di Indonesia yang diselimuti oleh mitos-mitos tradisional yang merupakan cerita turun-temurun. Konon menjelang keruntuhan kerajaan Majapahit pada tahun 1400 Masehi, Raja Majapahit terakhir yaitu Prabu Brawijaya V mengasingkan diri ke Gunung Lawu beserta pengikutnya bernama Sabdo Palon. Hati Raja Majapahit masyghul ketika putranya yaitu Raden Fatah tidak mau melanjutkan pemerintahan Majapahit. Sebaliknya, sang pangeran justru mendirikan kerajaan Islam di Demak dengan pusat pemerintahan di Glagahwangi atau alun-alun Demak. Prabu Brawijaya V adalah pemeluk agama Buddha ketika meminang Darapetak, ibu dari Raden Fatah putri Raja Campa pernah menyatakan masuk Islam sebagai syarat menikah. Dikisahkan saat itu Prabu Brawijaya V juga bersedia masuk Islam dan menjadi mualaf jika diizinkan menikahi Darapetak yang saat itu sudah beragama Islam dan memakai kerudung. Belakangan Prabu Brawijaya V tak sepenuh hati masuk Islam. Ia menjadi mualaf semata-mata karena ingin menikahi putri tersebut. Inilah yang membuat Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak suka. Akhirnya Prabu Brawijaya V memang berhasil menikahi Darapetak dan masuk Islam, pada sisi lain ia masih memeluk agama Buddha dalam hatinya. Setelah menikah, para anggota kerajaan yang sudah beragama Islam berupaya membujuk raja agar masuk Islam yang sebenar-benarnya. Bahkan ratunya yang bernama Dara Jingga dan selir-selirnya yang lain pun ikut membujuknya namun selalu gagal. Pada suatu hari Prabu Brawijaya sangat sedih hatinya karena memiliki pemahaman yang berbeda dengan keluarganya. Suatu malam, raja tersebut bermeditasi memohon petunjuk pada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam semedinya ia mendapatkan petunjuk jika kerajaan Majapahit sudah saatnya memudar kejayaannya, dan Wahyu Kedaton akan dipindahkan ke kerajaan Demak. Singkat cerita, Prabu Brawijaya V memutuskan mundur dari dunia ramai dan menyepi ke puncak Gunung Lawu bersama abdi setianya Ki Sabdo Palon. Saat berada di puncak Lawu mereka bertemu dengan dua kepala dusun yang merupakan abdi setia raja, yaitu Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Sebagai abdi dalam yang setia dua orang itu pun tak tega membiarkan tuannya begitu saja dan ikut pergi bersama ke puncak Lawu. Lokasi pertapaan Prabu Brawijaya V atau Bre Kertabumi kini dikenal dengan Puncak Hargo Dalem. Sedangkan Ki Sabdo Palon sang abdi setia akhirnya meninggalkan tuannya mengambil lokasi pertapaan di Hargo Dumili. Sang raja kemudian mengangkat Dipa Menggala menjadi penguasa Gunung Lawu karena kesetiaannya. Ia diberi kekuasaan untuk membawahi semua makhluk gaib yang ada di barat sampai Gunung Merbabu, dari timur sampai ke Gunung Wilis, dari selatan sampai ke pantai selatan dan dari utara sampai ke pantai utara. Abdi ini diberi gelar Sunan Gunung Lawu. Sementara abdinya yang lain yang bernama Wangsa Manggala diangkat sebagai patihnya dan diberi gelar Kiai Jalak. Cerita mitos tentang Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak hingga kini masih populer di kalangan pengunjung dan pendaki Gunung Lawu. Beberapa pendaki Lawu kabarnya pernah bertemu dengan Kiai Jalak dengan rupa burung jalak saat mereka mendaki ke puncak Hargo Dalem. Para pendaki meyakini jika menjumpai burung ini, maka sebenarnya ia berniat baik ingin memberi petunjuk jalan agar tak tersesat. Sebaliknya jika para pendaki memiliki perangai yang buruk, maka Kiai Jalak yang tak menyukainya akan membuatnya bernasib buruk atau mendapatkan malapetaka.
Lawu.